Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ada Maulana dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Dino Ahmadi Ramadan, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 20. Nama saya Nurholis dari kelas 11 MIPA 4 absen 25. Organisasi bentukan Jepang. Pasukan Jepang selalu berusaha untuk dapat memikat hati rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bangsa Indonesia memberi bantuan kepada pasukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Akan dibentuklah organisasi resmi seperti Gerakan 3A, Putra, dan Peta. Gerakan 3A yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam perkembangan selanjutnya, gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat, sehingga pada tahun 1943 Gerakan 3A dibubarkan dan diganti dengan Putra, Pusat Tenaga Rakyat Putra. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di bawah pimpinan 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Gerakan Putra ini pun diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Akan tetapi, Gerakan Putra yang merupakan bentukan Jepang ini ternyata menjadi bumerang bagi Jepang. Hal ini disebabkan oleh anggota-anggota dari Putra yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Propaganda anti sekutu yang selalu didengung-dengungkan oleh pasukan Jepang kepada bangsa Indonesia ternyata tidak membawa hasil seperti yang diinginkan. Propaganda anti sekutu ini sama halnya dengan anti imperialisme. Padahal Jepang termasuk negara imperialisme, maka secara tidak langsung juga anti terhadap kehadiran Jepang di bumi Indonesia. Di pihak lain ada segi positif selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, seperti keberlangsungan proses Indonesianisasi dalam banyak hal. Di antaranya bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi, nama-nama diindonesiakan, kedudukan seperti pegawai tinggi sudah dapat dijabat oleh orang-orang Indonesia, dan sebagainya. Pembela Tanah Air atau PETA. PETA merupakan organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini, para pemuda bangsa Indonesia dididik atau dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Dalam perkembangan berikutnya, ternyata PETA justru sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Misalnya, Jenderal Sudirman dan Jenderal Ahana Nasution adalah dua orang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi pemimpin pasukan PETA pada zaman Jepang. Namun, karena PETA terlalu bersifat nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah Indonesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikutnya, Jepang mendirikan organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih terkenal dengan nama Jawa Hokokai pada tahun 1944. Kepemimpinan organisasi ini berada di bawah komando militer Jepang. B. Pemberontakan Rakyat Indonesia. Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti 1. Pada awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942, terjadi pemberontakan di Chot Pieng Hok Sumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat dipadamkan dan 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944, muncul lagi pemberontakan di Merau di bawah pimpinan Tengku Hamid yang juga dapat dipadamkan oleh pasukan Jepang. 2. Karangampel Sindang Kabupaten Indramayu tahun 1943. Terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawannya. Namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dan sangat kejamnya. Kabupaten Tasikmalaya. Tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zainal Mustafa. Dalam perlawanan ini, Zainal Mustafa berhasil membunuh kaki tangannya Jepang. Dengan kenyataan seperti ini, Jepang melakukan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat. 4. Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945, terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan
Supriyadi, yaitu putra Bupati Blitar. Dalam memimpin pemberontakan ini, Supriyadi tidak sendirian dan dibantu oleh teman-temannya seperti Dr. Ismail, Mudari, dan Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang. Terlebih lagi pada saat itu Jepang terus-menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Supriyadi. Namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal. Ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontakan menyerah saja dan akan dijamin keselamatan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut ternyata berhasil dan akibatnya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman Jepang dan beberapa orang dijatuhi hukuman mati, seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping itu, ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang. Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Jepang di bumi Indonesia tidaklah dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Timur. Pada daerah ini tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan Jepang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke Pulau Jawa. Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap peperangan dalam Perang Pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada pasukan sekutu. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di bumi Indonesia tidak dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Pada daerah ini tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan Jepang. Dampak kependudukan Jepang di Indonesia. A. Bidang sosial. Adanya praktik pembudakan wanita, Yugunianfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita menghibur bagi perang Jepang. Kegiatan Romusa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. B. Bidang politik. Sejak awal pemerintahannya, Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, Jepang membubarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa Hindia Belanda, kecuali Mian. Mian kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. Para tokoh penggerakan nasional pada masa pendudukan Jepang mengambil sikap kooperatif. Dengan sikap ini, mereka banyak yang duduk dalam beban-beban yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperti Gerakan 3A, Putra, dan Chuo Sang-in. Selain itu, para tokoh pergerakan nasional juga memanfaatkan kesatuan-kesatuan pertahanan yang dibentuk oleh Jepang, seperti Jawa Hokokai, Heiho, PETA, dan sebagainya. Kebijaksanaan pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Namun, kenyataannya dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional sehingga banyak memberikan keuntungan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional, namun tidak berhasil mengekang berkembangnya kesadaran nasional bangsa Indonesia menuju Indonesia merdeka. C. Bidang ekonomi. Jepang berusaha untuk mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Jepang membagi rencananya dalam 2 tahap. Tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda. Tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Sesuai dengan tahap ini, maka pola ekonomi perang dirancanakan bahwa setiap wilayah harus melaksanakan autarki. Autarki artinya setiap wilayah harus mencukupi kebutuhan sendiri dan juga harus dapat menunjang kebutuhan perang. Romusa mempunyai persamaan dengan kerja Rodi.
atau kerja paksa pada zaman Hindia Belanda, yakni kerja tanpa mendapatkan upah. D. Bidang birokrasi. Pada pertengahan tahun 1943, pendudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak. Maka Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Untuk itu, pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Pemerintahan Karesidenan Shichian-in. E. Bidang militer. Awal 1943, keadaan Perang Pasifik mulai berubah. Ekspansi tentara Jepang berhasil dihentikan Sekutu dan Jepang beralih dikap bertahan karena sudah kehabisan tenaga manusia. Jepang menyadari bahwa mereka memerlukan dukungan dari penduduk masing-masing daerah yang didudukinya. Pemerintahan militer Jepang mulai memikirkan pengerahan pemuda-pemudi Indonesia guna membantu perang melawan Sekutu. F. Bidang kebudayaan. Pada masa Jepang, bidang pendidikan dan kebudayaan diperhatikan dan bahasa Indonesia mulai dipergunakan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan